Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iwan Elektro, teman-teman teknisi pemula dimanapun berada ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan lancar rezekinya juga ya. Amin. Oke teman-teman nih, kita hari ini kedatangan speaker aktif ya. Merek apa ya? Rinray. Ini kata yang punya mati nih speakernya. Oh ini juga udah adulan begini nih. Kabel udah sambungan begini. Ini mati ya teman-teman. Mati total ini. Ya nanti kita akan lihat ya penampakan mesin di dalamnya ya seperti apa sih. Kita akan bongkar ntar. Ini sebenarnya udah bisa buka-buka nih bautnya, cuman karena tadi saya susah untuk megang kamera ya, jadi saya buka aja dulu bautnya. Dan memang kondisi di dalamnya juga udah nggak terpasang gitu, kayaknya mungkin pernah dibongkar kayaknya ini. Cuman gagal mungkin perbaikannya itu gimana nggak ngerti dah. Cuman kondisi pas datang itu udah kayak begitu. Ini kita udah copot ya mesinnya, udah kita lepas nih. Kita akan melakukan pengukuran tegangan aja dulu untuk sementara sih. Kita coba untuk pengukuran tegangan ya, karena kalau untuk perangkat elektronik yang model analog begini, yang harus kita lihat di awal itu untuk pengecekan ya, kita coba cek tegangan aja dulu. Kalau memang nggak ngesot ya, nanti kan kalau pun ngesot akan ketahuan ya. Kita akan cek tegangan, kita selektornya di voltmeter ya, voltmeter, karena ini voltmeternya memang otomatis, jadi nggak perlu diset harus berapa volt gitu, ini udah otomatis. Kita akan ukur dulu nih tegangannya nih. Ini kondisi udah masuk nih, listrik udah masuk. Coba kita cek di area sekunder dulu ya, untuk tegangan kecilnya aja dulu kita. Tapi kalau memang di area sekunder ya nggak ada tegangan, baru kita akan dicek di bagian primernya atau di bagian tegangan tinggi itu ya. Saya coba ngecek di area tegangan 5 voltnya nih, untuk masuk yang ke depan itu ke controller ya, ke modul Bluetooth, modul MP3 kan biasanya itu ya, itu outputnya. Ini tegangannya nggak ada nih, nol tegangannya. Terus saya cek di bagian kapasitor, di output dari primer, untuk tegangan plusnya juga. Oh ini saya kosong juga teman-teman. Untuk tegangan yang dari sekunder tegangan yang dari primer itu, output dari primer kosong tegangannya ke kapasitor itu. Ini kalau yang untuk minnya ada min 19 volt tadi ya, kita lihat ya, min 19 volt karena untuk jenis board ini memang tegangannya simetris, ini jenis tegangannya pakai yang simetris ya. Kalau trafo tuh yang ada CT-nya itu simetris ya teman-teman. Ini penampakannya nih, saya perjelas lagi ya untuk bagian-bagiannya nih. Soalnya saya lihat di bagian PC kapasitor juga nggak ada masalah sih sebenarnya, nggak ada yang ngembung atau nggak ada yang aneh. Cuman saya curiganya di bagian pinal transistornya nih, di bagian TDA-nya. Bisa aja kadang di bagian pinal transistor short ya, mati itu mesin, bisa mati. Waduh, ini apa ini, kayak copot begini nih. Loh cepet copot ini tuh, aduh.
bisa copot begini nih. Ini IC regulator, ini regulator yang ke apa namanya, untuk controller itu loh, yang untuk step down yang 5 volt itu kan, untuk ke depan itu 5 volt tuh untuk MP3, terus Bluetooth itu kan 5 volt. Itu yang tadi goyang itu regulatornya. Kita resolder aja dulu ya, biar biar paten aja itu. Nanti habis di resolder kita akan lihat perkembangannya, dia ada kehidupan atau enggak. Soalnya kadang-kadang kalau untuk mesin-mesin analog kayak gini, dia kan tegangan memang harus stabil ya. Nah ini udah saya resolder nih tuh ya, mudah-mudahan bisa ya. Pas udah kita resolder ini, mudah-mudahan sih bisa ini. Kalaupun nggak bisa ya kita cari lagi ya, kita analisa lagi di mana nih biang keroknya ini, apa mesin speaker ini bisa mati. Coba kita cek lagi tegangannya. Kalau tegangan ini udah keluar pas tadi kita habis resolder, ya mungkin fix permasalahannya ada di regulator tadi ya, regulator yang 5 volt tadi, yang buat ke depan, yang buat controller. Coba kita ukur dulu ya. Di sini cek di kapasitor juga boleh. Kapasitor yang dari output dari primer ya. Ini belum keluar juga nih teman-teman. Tegangannya masih nggak jelas ini. Tegangannya belum keluar. Tegangannya belum keluar. Berarti bukan yang tadi masalahnya ini. Soalnya kalau memang masalahnya di regulator tadi, kalaupun memang short gitu ya, harusnya ini udah keluar. Tapi tadi udah di resolder tapi masih belum keluar juga ini ya. Coba cek di yang 5 voltnya ya. 5 volt udah keluar belum nih? Loh, kan belum keluar 5 voltnya nih. Iyalah, nggak bakalan nyala mesin lah, nggak ada tegangan kerja. Tuh apanya ini ya? Ini teman-teman hati-hati ya kalau untuk pengecekan tegangan begini. Posisi tangan itu jangan sampai nyentuh ke area primer ya, karena tegangannya kan lumayan itu. Kalau untuk sekunder sih kan masih paling 12 volt, atau paling tinggi kan paling 25 volt gitu ya, kalau untuk mesin-mesin yang gede lagi. Paling kita urut dulu nih teman-teman jalurnya. Ini kayaknya bukan yang tadi, yang regulator tadi. Ini saya curiga juga nih, mungkin bisa aja nih di IC apa tuh, TDA ya, bukan regulator, IC final transistornya ya. Kita akan copot aja dulu dah biar ketahuan. Nanti kalau memang ini udah dicopot, terus yang tadi juga udah di kita resolder masih begini aja ya, lanjut pencarian di si ininya, apa namanya, si tersangkanya lah, yang jadi biang kerok mesin ini bisa mati itu. Ini kita copot dulu timah-timahnya ya. Sambil merokok sambil ngopi ya. Enak ini kita. Gimana teman-teman, udah pada ngopi belum ini? Jangan terlalu serius ya kalau untuk pengecekan. Sambil ngopi sambil ngerokok biar fresh otak kita ya.
Ntar ini kebetulan saya lagi ada stok nih buat TDA nya nih, udah saya ganti ya. Tadi emang nggak saya shoot ya pas penyolderan, agak ribet soalnya teman-teman, mohon maaf ya. Tapi ini udah saya ganti untuk TDA nya, untuk final transistornya udah saya ganti. Kita coba untuk pengecekan di hambatan aja dulu dah. Kita ngecek hambatan aja dulu ya. Kalau tegangan mungkin nanti kalau memang di hambatan udah oke, nggak ada yang short gitu, baru kita akan cek tegangan. Karena saya khawatirnya ada yang short, ini dari tadi belum ketemu juga soalnya di tegangan. Kita cek hambatan aja dulu dah, untuk meminimalisir kerusakan komponen yang lain ya. Ini saya cek di bagian autocoupler juga nggak ada tanda-tanda nge-short teman-teman. Autocouplernya bagus, masih oke, hambatannya masih bagus. Terus saya masuk ke kapasitor yang min, tegangan min, ini masih oke, nggak ada yang short. Yang satunya yang mana ya, ntar saya penasaran nih yang minnya, tegangan yang untuk min ini, tapi nggak nge-short teman-teman. Ini masih oke ini untuk jalur kapasitor ini masih oke nih, nggak ada yang nge-short. Coba cek yang di positifnya, ini kapasitor yang menuju ke jalur positif. Nah loh, kok ini nol semua nih hambatannya nih. Nah loh, tuh kan, ini short teman-teman nih tuh. Ini jalur yang kapasitor untuk tegangan plus ini. Kalau yang untuk tegangan minus nggak ada masalah ya, masih oke. Ini walaupun ada nol gitu, tapi dia balik lagi langsung ngehambat lagi tuh. Ini masih oke, untuk kapasitor ini masih oke nih jalurnya ya. Ini yang untuk plusnya ini udah short ini. Bunyinya juga kan panjang kalau yang nge-short ya pip gitu ya. Kalau yang nggak nge-short kan cuma tit, terus dia mati lagi karena ada hambatan. Nih kita cek jalurnya ya, kemana dia. Ini kan yang satu ke trafo, yang satunya lagi ngarah ke mana ini. Ini ada dioda nih teman-teman. Coba kita lepas dulu deh ya diodanya ya. Kita lepas dulu diodanya nih, nanti kita ukur dulu diodanya nge-short apa enggak. Kalau memang dioda nggak nge-short, berarti memang kapasitor kita coba ganti ya. Ini untuk sementara, untuk pengecekan pertama coba kita hantam di dioda dulu dah. Kita lepas dulu diodanya biar lebih fix lah pas pengecekan itu short atau enggaknya, biar lebih yakin kita. Kalau memang diodanya nggak nge-short ya kita lepas juga nanti kapasitornya ya, tapi masih jalur yang sama gitu. Kita ukur dulu ya, kita ukur dulu diodanya. Nah loh tuh, wah ini nih yang keroknya ternyata dioda yang output dari primer ini, yang di depan tegangan sekunder ya, yang di awal itu ya. Wajar sih kalau mesin mati emang, karena kan nggak ada supply tegangan ya, untuk plusnya nggak ada. Ini kita ganti aja nih diodanya, emang udah nggak layak ini, udah nggak layak pakai lah, udah nge-short. Kita harus ganti ini. Ini dia teman-teman penampakan si tersangkanya nih, bukan tersangka lagi, ini mah udah pelakunya nih, pelaku yang bikin mesin ini mati ini nih, si dioda ini nih udah rusak ini, udah konslet ya, error, short lah. Kita cari dulu dah diodanya. Biasanya saya punya sih di copotan mesin. Ini kebetulan saya dapatnya dari bekas power supply laptop nih. Untuk ukuran mungkin sama lah segini mah ya, masih oke lah.
Ya, kita copot aja dulu ya dioda yang dari bekas apa nih, power supply laptop ya. Kita akan buka dulu. Aduh, ini kok ngeblur ya, maklum teman-teman ya. Jadi saya nggak nge tadi kalau fokusnya belum saya rubah ini, karena kan saya sendirian nih untuk perekaman nih. Mohon maaf banget ya teman-teman ya, tapi masih kelihatan lah untuk proses pengambilan timahnya ya, untuk apa, pengambilan diodanya ya, masih kelihatan lah. Nah, ini hitam-hitam ini udah dapat nih diodanya. Nah, ini tuh yang tadi yang kakinya. Nah, yang ini nih, ini yang buat ganti, ini yang tadi yang nge-shot ya. Nah, kita akan pasang ya yang copotan dari laptop tadi tuh ya. Dari apa? Kok laptop sih, dari adaptor laptop. Aduh, jadi belepotan begini kita. Mohon maaf aja ya teman-teman. Ngeblur lagi aja ini. Aduh, nggak ada controller kamera ini kita. Ntar kita fokusin lagi ya. Wah, ini kemarin kameramen kemana ini, ngeblur begini nih. Aduh. Aduh, bisa ngeblur begini. Tapi teman-teman bisa lihat ya, walaupun ngeblur masih kelihatan kan pergerakan tangan saya tuh. Pasti teman-teman teknisi pasti tahu lah ya posisinya di mana gitu. Kalau untuk yang lebih awam ya bisa ditanyakan lagi lah, bisa konsul lagi ke teknisi terdekatnya ya. Kalau yang masih awam banget ya, nah ini udah saya fokus lagi nih kameranya nih. Ini kita akan solder dulu untuk si diodanya ya. Kadang-kadang untuk mesin begini kita gimana ya, masalahnya kadang sepele gitu, kadang cuman dioda yang short gitu ya. Cuman kadang-kadang kita ya, namanya kita pengecekan ya, kita udah ke IC gitu ya, walaupun itu sebenarnya cuman di resolder terus diganti gitu, cuman nggak ada pergerakan lagi, itu belum ada kehidupan. Ternyata kan masalahnya mah cuman di dioda yang short gitu. Sepele sih permasalahannya memang, tapi memang di yang berat itu ya di proses analisanya ini, yang kadang-kadang kita butuh ketenangan, butuh ketelitian gitu ya. Bisa bahaya kadang kalau kita salah analisa terus salah eksekusi, wah bisa bahaya teman-teman, bisa rusak mesin semua, bisa nggak ketolong. Ini kita cek tegangan aja langsung ya, pengen tahu nih kalau nanti tegangan di plus udah keluar, kapasitor yang untuk tegangan plus. Nah, ini udah keluar teman-teman, 12 volt, 6. Untuk 5 voltnya kita cek. Nah, ini udah keluar ya, 5 volt udah keluar nih. Tuh kan, ini udah keluar teman-teman 5 voltnya. Ini untuk ke depan ini. Untuk ke controller udah nyala, udah ada tegangan, berarti ini kita udah bisa pastikan ya. Kalau tegangannya udah oke gitu, dari tegangan plus udah keluar, terus tegangan yang 5 volt udah keluar juga gitu, dan memang nggak ada fluktuasi tegangan, itu nggak ada naik turun tegangan ya, 75% ini bisa berhasil gitu. Kita bisa menyatakan ini bisa berhasil itu. Makanya kita untuk lebih yakin, kita tes aja langsung ke bagian board depan ya, ke ininya, speakernya juga saya pasang dulu bentar ya.
Ini saya untuk pengecekan di depan aja dulu sama speaker subwoofernya. Waduh, ini lepas juga nih bagian subwoofernya nih, pada patah begini ya soketnya. Aduh, parah ini. Oke teman-teman, kita tes ya. Kita nyalakan dulu mesinnya, kayak gimana coba responnya mesin ini. Kita cek ke depan. Nah, ini dia nih, panel depan udah nyala, controller udah nyala ya. Artinya ini mesin udah kerja nih teman-teman. Ini udah berhasil ya, kita udah berhasil ya, tinggal kita cek yang lainnya aja. Oke teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih dan hatur nuhun. Iwan Elektro.